Bayangkan, 2 juta orang berdiri dalam satu garis. Bukan untuk perang, bukan untuk kekuasaan, tetapi hanya untuk menggenggam tangan dan menuntut kebebasan. 23 Agustus 1989, 3 negara kecil di tepi Laut Baltik melakukan sebuah aksi damai yang akan merubah arah sejarah. Sebuah aksi yang dinamai dengan Rantai Baltik. (23 Agustus 1989) di kawasan Baltik terjadi sebuah aksi yang belum pernah ada sebelumnya. Sekitar 2 juta orang berdiri bergandeng tangan membentuk rantai manusia. Rantai ini membentang sejauh lebih dari 600 km, menghubungkan 3 ibu kota dari 3 negara, Tallinn, Riga, dan Vilnius. Aksi ini dikenal dengan Baltic Chain atau Rantai Baltik. Sebuah demonstrasi damai tanpa kekerasan, tanpa konfrontasi langsung. Namun, di balik kesederhanaannya, aksi ini memiliki tujuan yang sangat jelas. Tujuan utamanya adalah menuntut pengakuan atas sejarah bahwa integrasi Baltik ke dalam Uni Soviet bukanlah proses yang sah, melainkan hasil dari kesepakatan politik tersembunyi. Secara khusus, aksi ini menyoroti Pakta Molotov-Ribbentrop, perjanjian yang membagi wilayah Baltik tanpa persetujuan rakyatnya. Dan dari sana, tuntutan berikutnya menjadi semakin jelas, yaitu hak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Rantai ini bukan hanya simbol persatuan, ia adalah pernyataan politik bahwa 3 bangsa ini ingin keluar dari bayang-bayang kekuasaan Soviet, bahwa mereka tidak akan lupa dan tidak ingin lagi diam. Dengan berdiri bersama, mereka mengubah aksi sederhana menjadi pesan yang tidak bisa diabaikan. Untuk memahami mengapa rantai Baltik ini dapat terjadi, kita harus melihat bagaimana kawasan ini kehilangan kedaulatannya. Estonia, Latvia, dan Lithuania sebelumnya adalah negara merdeka, setidaknya hingga akhir 1930-an. Namun semuanya berubah setelah satu perjanjian rahasia ditandatangani, yaitu Pakta Molotov-Ribbentrop. Kesepakatan antara Vyacheslav Molotov dan Joachim von Ribbentrop ini secara diam-diam membagi Eropa ke dalam 2 wilayah, yaitu Eropa Timur untuk Uni Soviet dan Barat akan dikuasai oleh Jerman. Dan inilah yang menyebabkan 3 negara Baltik ini masuk ke dalam zona yang berpengaruh. Dalam protokol rahasianya, wilayah Baltik yang berada di Eropa bagian timur ditetapkan sebagai bagian dari pengaruh Uni Soviet. Dan tak lama setelah itu, pasukan Soviet mulai masuk, tekanan politik meningkat, dan pemerintahan lokal dipaksa untuk berubah. Pada tahun 1940, ketiga negara tersebut secara resmi dianeksasi. Namun bagi rakyat Baltik, ini bukanlah integrasi. Ini adalah pendudukan. Selama puluhan tahun berikutnya, kawasan ini berada di dalam sistem Soviet. Struktur pemerintahan dikendalikan dari Moskow. Partai tunggal mendominasi. Ruang oposisi hampir tidak ada. Walaupun identitas nasional tetap ada, namun seringkali ditekan. Bahasa lokal dibatasi dalam ruang formal tertentu. Simbol-simbol nasional diawasi. Narasi sejarah juga disesuaikan dengan kepentingan negara. Dan yang paling penting, versi resmi sejarah tidak mengakui bagaimana semua ini dimulai. Selama bertahun-tahun, keberadaan protokol rahasia dalam Pakta Molotov-Ribbentrop tidak diakui secara terbuka oleh pemerintah Soviet. Namun,
Menjelang akhir 1980-an, kebenaran itu mulai terungkap. Dan ketika masyarakat mulai memahami bahwa status mereka berakar dari kesepakatan tersembunyi, rasa ketidakadilan itu berubah menjadi tuntutan politik. Kondisi inilah yang menjadi latar utama mengapa jutaan orang akhirnya berdiri dan membentuk Rantai Baltik. Tahun 1989 menandai 50 tahun sejak Fakta Molotov-Ribbentrop disepakati. Momentum ini menjadi krusial, bukan hanya sebagai penanda sejarah, tetapi sebagai titik legitimasi untuk membuka kembali narasi yang selama ini ditekan. Selama puluhan tahun, Uni Soviet tidak secara terbuka mengakui keberadaan protokol rahasia dalam fakta tersebut. Akibatnya, status politik dari 3 negara, Estonia, Latvia, dan Lituania, diposisikan sebagai integrasi yang sah, bukan sebagai konsekuensi dari pembagian geopolitik yang dipaksakan. Namun, memasuki akhir tahun 1980-an, perubahan kebijakan membuka ruang diskursus publik. Dokumen mulai diakses, sejarawan mulai berbicara, narasi alternatif mulai bermunculan. Disinilah peringatan 50 tahun Fakta berfungsi sebagai pemicu mobilisasi politik berbasis sejarah. Protes-protes yang muncul di berbagai wilayah Baltik tidak lagi bersifat sporadis. Mereka mengikuti pola yang sama, menuntut pengakuan resmi atas protokol rahasia, mempertanyakan legitimasi kekuasaan Soviet, dan mengaitkan sejarah masa lalu dengan kondisi politik saat ini. Dengan kata lain, sejarah tidak lagi diposisikan sebagai arsip, melainkan sebagai alat argumentasi publik. Dalam konteks ini, Rantai Baltik bukan sekedar aksi simbolik. Ia adalah bentuk eskalasi dari gelombang protes sebelumnya, yang kemudian dikonsolidasikan menjadi satu aksi kolektif lintas negara. Peringatan 50 tahun Fakta memberikan kerangka waktu yang jelas, narasi yang kuat, dan justifikasi moral bagi mobilisasi massa. Tanpa momentum ini, gerakan kemungkinan tetap ada, namun tidak terkoordinasi dalam skala regional. Rantai Baltik bukanlah aksi yang secara spontan dapat terjadi. Ia adalah hasil dari mobilisasi yang terencana, lintas negara, lintas organisasi, dan lintas jaringan masyarakat. Di Estonia, peran utama dipegang oleh Rahvarine, sebuah gerakan politik yang dipimpin oleh tokoh seperti Edgar Savisaar. Di Latvia, mobilisasi digerakkan oleh Tautas Fronte dengan figur penting seperti Dainis Ivans. Dan sementara di Lituania, Sąjūdis menjadi motor penggerak utama, dipimpin oleh tokoh seperti Vytautas Landsbergis. Ketiga organisasi ini memiliki kesamaan. Mereka bukan partai oposisi konvensional, melainkan front rakyat yang menggabungkan aktivis, intelektual, dan masyarakat sipil. Dari Tallinn, melewati Pärnu, memasuki ke wilayah Riga, kemudian melintasi daerah seperti Bauska hingga mencapai Vilnius. Seluruh manusia melakukan gerakan yang sama, bergandeng tangan, memanjang sejauh lebih dari 600 km, yang dibagi menjadi segmen-segmen spesifik. Setiap komunitas bertanggung jawab mengisi titiknya masing-masing. Koordinasi dilakukan melalui berbagai cara, media lokal, jaringan organisasi, hingga komunikasi langsung antar komunitas. Transportasi diatur. Semua diarahkan pada satu momen di satu tanggal, yaitu 23 Agustus 1989. Pada hari itu, jutaan orang mulai bergerak menuju titik masing-masing. Dari kota hingga desa, mereka berdiri di pinggir jalan,
di jembatan, di lapangan terbuka, dan pada waktu yang telah ditentukan. Tangan-tangan itu saling terhubung. Rantai manusia terbentuk tanpa komando militer, tanpa pengerahan paksa. Agenda ini telah dibuat dengan sedisiplin mungkin, yang dilakukan secara kolektif dengan tingkat koordinasi yang tinggi, tapi di bawah sistem yang masih diawasi oleh Uni Soviet. Resiko tetap ada. Pengawasan negara mulai berlangsung dan potensi intervensi selalu terbuka. Namun, aksi ini berjalan relatif damai. Peran organisasi seperti Raffarine, Tautas Fronte, dan Sajudis yang menjadi front rakyat dari masing-masing negara tidak hanya berperan pada mobilisasi massa, tetapi juga dalam membentuk narasi, menjaga disiplin aksi, dan memastikan bahwa demonstrasi tetap bersifat tanpa kekerasan. Dengan kata lain, Rantai Baltik bukan hanya tentang jumlah massa, ia adalah tentang bagaimana masyarakat sipil mampu mengorganisir dirinya sendiri dan bertindak secara kolektif dalam skala besar. Dampak dari gerakan Baltic Chain tidak terjadi secara instan, namun secara bertahap. Aksi ini mengubah keseimbangan politik di kawasan Baltik. Pertama, dari sisi legitimasi politik, Rantai Baltik memperkuat posisi gerakan nasional di Lituania, Latvia, dan Estonia. Tuntutan mereka tidak lagi dianggap sebagai suara minoritas, melainkan representasi kehendak kolektif masyarakat. Hal ini penting karena dalam sistem Uni Soviet, legitimasi sering diklaim melalui kontrol publik, bukan melalui ekspresi publik. Kedua, dari sisi tekanan internasional, liputan media global membuat isu Baltik menjadi bagian dari percakapan dunia. Negara-negara mulai memperhatikan. Narasi tentang integrasi sukarela mulai dipertanyakan. Dan ini menciptakan tekanan diplomatik meskipun tidak langsung konfrontatif. Ketiga, dari sisi eskalasi politik internal. Setelah Rantai Baltik, gerakan kemerdekaan tidak lagi bersifat simbolik. Ia berkembang menjadi langkah yang konkret. Dan pada 1990, Lituania menjadi yang pertama mendeklarasikan kemerdekaan, yang disusul oleh Latvia dan Estonia pada tahun 1991. Deklarasi ini bukan muncul secara tiba-tiba atau tanpa aba-aba. Ia adalah hasil dari akumulasi tekanan, yang salah satu puncaknya ada pada gerakan Rantai Baltik. Dalam prosesnya, ketiga negara ini juga menghadapi ketegangan dengan pemerintah pusat Soviet. Namun, melemahnya kontrol politik di akhir era Soviet membuat proses pemisahan mungkin saja dapat terjadi. Dan pada akhirnya, ketiga negara itu memperoleh pengakuan internasional sebagai negara modern. Gerakan ini juga menjadi bukti nyata. Ia sering dijadikan referensi dalam studi gerakan sosial non-kekerasan. Walaupun hasilnya tidak terjadi secara instan, tetapi memberikan hasil yang cukup menjanjikan sebagai kemerdekaan. Selain itu, bagi masyarakat Estonia, Latvia, dan Lituania, peristiwa ini menjadi simbol persatuan lintas generasi. Sebuah momen ketika masyarakat sipil berhasil mempengaruhi arah sejarah tanpa memandang siapa yang menggandeng siapa, tanpa memandang tua yang akan menggandeng anak muda. Mereka bersatu dengan keyakinan penuh untuk menunjukkan bahwa protes yang dilakukan ini berasal dari hati nurani yang nyata. Dengan kata lain, Rantai Baltik bukan hanya simbol dari masa lalu, tetapi juga bagian
dari fondasi politik mereka di hari ini. Dari sebuah rantai manusia, lahir perubahan geopolitik. Dari tangan yang saling menggenggam, lahirlah 3 negara yang akhirnya merdeka kembali. Dan dari satu momen kolektif itu, terbentuk arah masa depan yang masih terasa hingga hari ini.